Perkenalkan, nama saya Adi Firgantara, kelas 11 Bahasa 2, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara atau bangsa melalui hak asasi manusia, teknologi, teknologi, teknologi pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, atau pengakhiran seluruh bentuk pertikaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan perwujudan dunia. Menurut Cipto Wardoyo, hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan perdamaian dunia antara lain: pertama, melalui pendekatan budaya. Untuk mewujudkan perdamaian, kita harus mengetahui budaya tiap masyarakat ataupun negara. Kedua, melalui pendekatan sosial ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan sosial dan ekonomi yang dimaksudkan terkait masalah kesejahteraan dan faktor sosial masyarakat. Ketiga, melalui pendekatan politik. Melalui pendekatan budaya dari sosial ekonomi saja belum cukup terkait untuk mewujudkan perdamaian dunia. Keempat, melalui pendekatan agama. Pada hakikatnya, seluruh umat beragama di dunia pasti mewujudkan perdamaian. Maka dari itu, kita sebagai umat beragama harus turut serta dalam perdamaian dunia. Perkenalkan, nama saya Imada Anggariana, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia. Ada 5 bentuk nyata partisipasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Yang pertama, Indonesia menjadi sebuah negara yang dimana kemudian termasuk ke dalam gerakan non-blok guna untuk dapat menghindari dampak perang dingin antara blok timur dengan blok barat sebagai dua kekuatan yang besar. Indonesia menjadi sebuah negara yang menjadi pelopor penyelenggara organisasi Konferensi Asia Afrika guna untuk dapat menjaga sebuah kedamaian di daerah Asia Afrika. Yang ketiga, Indonesia kemudian menjadi tuan rumah dari penyelenggara Konferensi Asia Afrika. Yang keempat, Indonesia menjadi bagian dari negara yang mengirim bantuan pangan ke Ethiopia pada tahun 1984. Yang kelima, Indonesia melakukan pengiriman terhadap pasukan Garuda 2 dan 3 guna untuk menjaga perdamaian di daerah Kongo. Perkenalkan, nama saya Niputri Utami, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia di bidang perdamaian dunia dalam Organisasi Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah pertemuan negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Tujuan Konferensi Asia Afrika yang pertama, memajukan kerjasama antar bangsa Asia Afrika. Yang kedua, membahas dan meninjau persoalan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, membahas dan berusaha mencari penyelesaian masalah kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Yang keempat, memperkuat kedudukan dan peran Asia Afrika. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, sebagai negara pemerakarsa dan penyelenggara Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, memegang peranan dalam kepengurusan Konferensi Asia Afrika yang diketuai oleh Mr. Ali Sastro Amidjoyo. Yang ketiga, sebagai negara penyelenggara KTT Asia Afrika pada tanggal 2-23 April 2005 di Jakarta. Nama saya Nika Devini Febrianti dari kelas 11 Bahasa 2, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia di bidang PBB. Dalam rangka menjaga perdamaian dunia, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dimana melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang kedua, Indonesia menjadi pemimpin dan anggota tetap di organisasi PBB.
Yang ketiga, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Dan yang selanjutnya, Indonesia menyelesaikan konflik yang ada di beberapa negara-negara. Perkenalkan, nama saya Putu Tegar Adi Pratama, absen 12 dari kelas 11 Bahasa 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia di bidang hubungan internasional, yaitu di Gerakan Non-Blok atau GNB. Peranan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok yaitu yang pertama sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya Gerakan Non-Blok. Yang kedua sebagai salah satu pengundang konferensi tingkat tinggi GNB 1. Yang ketiga yaitu menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995 serta menjadi tuan rumah penyelenggara KTT-X GNB di Jakarta. Yang keempat yaitu Indonesia juga turut memecahkan masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Ketika Indonesia menjadi ketua GNB pada 1992, Indonesia berperan nyata bagi perdamaian dunia, seperti memberi sumbangan pada penyelesaian masalah Republik Demokrasi Rakyat Korea, Bosnia Herzegovina, dan penyelesaian utang luar negeri negara-negara berkembang. Presiden Soeharto saat itu mengusulkan untuk negara terbelakang diperlukan penyelesaian utang sekaligus dan bukan penjadwalan kembali utang secara berkali-kali selama bertahun-tahun. Nama saya Niputu Ayunta Sudani, absen 31 dari kelas 11 IPB 2. Di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia di bidang perdamaian dunia dalam organisasi ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tugas utamanya yaitu menjalin kerjasama dengan negara-negara di wilayah kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia di ASEAN sangat penting. Yang pertama, sebagai salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, ikut aktif dalam menjalin hubungan ASEAN yang dilakukan dengan negara-negara maju. Yang ketiga, sebagai negara yang membentuk komunitas keamanan. Yang keempat, sebagai negara yang memberikan fasilitas kepada pengungsi. Yang kelima, sebagai gerakan pembebasan Moro di Filipina. Yang keenam, sebagai negara tempat KTT ASEAN yang pertama. Yang ketujuh, sebagai perantara perundingan damai. Prinsip ASEAN yaitu yang pertama, menghormati kemerdekaan, kesetaraan, kedaulatan, identitas nasional, serta sebuah integritas wilayah negara anggota. Yang kedua, menolak adanya agresi, penggunaan kekuatan maupun ancaman yang menentang hukum internasional. Yang ketiga, bersama-sama bertanggung jawab dan juga berkomitmen dalam meningkatkan keamanan, kemakmuran dan perdamaian di wilayah ASEAN.